Jadi orang yang bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan suatu amanat dalam kerjasama harus ada langkah-langkah pengawasan terus. Ini maksudnya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لحضرة جميع أولياء الله تعالى كلهم أجمعين. ثم لحضرة روح أبيك روح بن إسماعيل وروح أمي الحاجة شتي عائشة بنت كريما ولحضرة روح يا حاجي أحمد مشفع بن عبد السلام وروح حاجي عبد المغيث بن هذيفة والشيخ حاجي محمد ناهي أصرا والشيخ حاجي مأمون كرما وكي حاجي محمد سيدي ربارو سمبا. ثم لحضرة روح حاجي أحمد فقيه بن كريحان ودرت روح حاجي عبد الله عبد الملك ورويك حاجي محمد علي بن صامل وأصولهم وفروعهم وخصوصا لحضرة مؤلفي هذه الكتب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولحضرة الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني والشيخ. ثم لحضرة الشيخ العلامة سين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني والشيخ العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطاد دمياطي البكري وجميع علماء الله تعالى وجميع علماء ومشايخنا في الدين الله تعالى يحمينا بهمتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم وكراماتهم. إن الله تعالى يجعلنا في حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسبب قراءة هذه الكتب وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب ban Arya sebagian dari ahli kitab man tining orang se mubtada in ta'manhu lamun marcajai tibin anu parcaja tibin huda kayaman bikin tarin kalaban arta sebanyak kintar arta sebanyak ay bimalin kathirin harta banyak. Ada orang yang diberi amanat dititipi harta yang cukup banyak. Nang tafsirna terusna yuaddihi ilaika yuaddi nekani dan kepercayaan ditunaikan ya. Ilaika tebeti bin Muhammad li amanatihi mungku amanata ya man ibri amanatnya dilaksanakan dengan baik, kepercayaannya ditunaikan, dilakukan dengan baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan. Contohnya ka Abdullah bin Salamin agati Abdullah bin Salam lambak kisaman Kanjeng Nabi pada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dia orang Yahudi yang kemudian bergabung dengan Muslimin, diberi kepercayaan, diberi tugas memegang keuangan. Ya, balik dina auda'ahu seni tepaki sapa Rasulullah sapa Kanjeng Nabi huda ke Abdullah bin Salam. Oh ya fa'ilah seni tep deka Abdullah bin Salam rajulun pasera orang laki alfan wa mi'atai awqiyah sebanyak alfan wa mi'atai awqiyah 1200 awqiyah. Awqiyah itu ukuran emas ya, ukuran emas ini dahaban arak-arak emas ya. Jadi dititipi emas sebanyak 1200 awqiyah. Berapa auqiyah itu? Dalam kamus, makanya ban kau tu nekuk kamus deh. Yu'adilu mi'atai gharam. 1 auqiyah itu sama dengan 200 gram. 1 auqiyah dicatat pinggirnya itu ya, atau diberi catatan pada bukumu yang sudah kamu siapkan. 1 auqiyah itu sama dengan 200 gram 2 on emas. Karena ini emas ya. 200 gram sama dengan 2 on. Pas 1200 auqiyah. Berarti 1200 kali 2 on. Emas yang banyak itu ya. Berapa kira? 2 on kali 1200 mun 5 on bae sekilo 10 on
sekilo. Timun 200 on berarti 5 kali per kilo nah. Jadi 5 kali ya 5 kali auqiyah, 5 auqiyah saja 1 kilo. 5 auqiyah saja 1 kilo. Kalau 1.200 berapa kilo? Ya, berarti 1.200 bagi 5 berapa? 1.200 bagi 5 berapa kira? Ada saya sekolah ri kana. Jangan sekolah. Malah beda saya mahasiswa tu ya. Beda saya sarjono lah. 1.200 bagi 5 berapa? Berapa? Berapa Lel? Hah? Iya, 1.200 bagi 5 240 kilo. Masya Allah. 240 kilo emas. Ingat apa? Raja. 240 kintal. 240 kintal lebih 40 kilo. 2 kintal emas. Abdullah bin Salam diberi titipan sebesar itu berupa emas. Tapi Abdullah bin Salam dia berasal dari kalangan Yahudi. Dia melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga di nak coba ki wa min ahli kitabi man inta manhu bikintarin yuaddihi ilaika. Tapi sebagian wa minhum man inta manhu bidinarin la yuaddihi ilaika. Dan dari sebagian ahlul kitab area sebagian ahlul kitab tining orang se inta manhu lamun abri amanat tibiin Muhammad huda ka Yaman bidinarin kalaban sedinar bae 1 dinar ya, la yuaddihi ilaika maka tak nekanin sapa man hidaka ya dinar ilaika tepetibin ada dititipi sedikit aja ndak tak dilaksanakan, tidak ditunaikan dengan baik. Ada juga sebagian ahlul kitab dititipi uang yang banyak, tapi dia melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Artinya semua ahlul kitab ada yang jujur, ada juga yang tidak jujur. Sebagai ahlul kitab bodoh saya tak jujur, bodoh kia saya jujur. Siapa ahlul kitab ya? Ya Nasoro, Yahudi, mereka sama seperti saya sampai sekarang. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Makanya kita dengan siapapun berkolaborasi, ya, bersyirkah, kerjasama harus lihat-lihat dulu orangnya. Quran sudah memberikan penjelasan tentang itu. Ya. Li khiyanatihi karena khianata Yaman khianat illa ma dumta alaihi qaiman angin ma dumta setak kingser tibin ya tiada henti-hentinya alaihi tepe Yaman qaiman hale ajenengaki artinya nagi terus dipantau terus ya diawasi terus. Jadi orang yang bekerja sama dengan kita untuk melaksanakan suatu amanat dalam kerjasama harus ada langkah-langkah pengawasan terus. Ini maksudnya. Dengan siapapun termasuk bekerja sama dengan ahlul kitab dalam dunia bisnis ya. Mereka banyak yang ahli tentang bisnis, bisa kita kerjasama, cuma evaluasi, pengawasan, kontrol harus terus dilaksanakan, gitu maksudnya ya. Ini pentingnya kontrol, pentingnya pengawasan, tak usah ring ahlul kitab mbak beri amanat muntai awasin sekejap ya lakhianat ya soro kerja bakti pasti awasin. Ada online nah ya ada online temu mari kapi temu
ambu seng jelengseng situng, saya nomor 2 norok buntek seng jelengseng ya. Pura-pura abeco padahal tanah tak kotor ya, karena tak nyambuk sekali. Jangankan yang namanya uang ya. Ya. Toko misalnya, buka toko. Abeco dengin, deng benas. Ya. Harus ada sistem pengawasan, sistem kontrol. Seperti sekarang sudah ada alat kontrol itu di kasir, itu kan pakai elektronik sekarang ya, elektronik, sehingga tidak bisa tertipu. Semua barang sudah tercatat di komputer itu ya. Barang apa yang saya keluar atau yang laku tercatat di situ. Di barang jumlah barang yang ada kemudian laku pasti tercatat cek laku. Lah baju tulis cek baju itemu. Itu sistem kontrol di dunia modern sekarang ya. Ya alat-alat canggih sudah ya. Jika di toko-toko kalau kamu lihat tuh pakai komputer kapi kan ya. Nah, itu tercatat semua. Barang seluang ada masuk. Barang luang tapi PC tak masuk, itemu ruah. Ya. Kasir pas agen TN biasa. Agen kalau harga baik yang harganya seharusnya 100.000 ternyata tertulis 10.000, berarti itu tekor berapa? Sangang polo tercatat di situ kasir agen TN juga. Makanya kasir hati-hati itu jadi kasir dalam pertukuan atau transaksi ya. Itu hati-hati. Karena kita biasanya ya mereka punya tuku besar-besar itu kan yang banyak orang Nasoro ya, hadul kitab kan. Al-Qur'an sudah memberikan garis di sini. Ini. Wa min ahlil kitab man inta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man inta'manhu bidinar, 1 dinar saja. Ya. La yu'addihi ilaika. Tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Agar mereka melaksanakan tugas dengan baik, illa ma dumta alaihi qa'ima. Jadi kontrol penting ya. Kontrol maksudnya ke sana, kontrol. Famata faraktahu angkarahu. Maka bila faraktahu ape samban ning lamban hudaka iya man angkarahu, maka mungkir ya, mengkhianati sapa man hudaka ya amanat tadi ya. Daga ya banjria. Contohnya Ka'ab bin Ashraf, akati Ka'ab bin Ashraf. Ada juga yang Yahudi. Ka'ab bin Ashraf di zaman Kanjeng Nabi dia selalu khianat. Tapi ada juga Yahudi yang penuh amanah. Seperti contoh tadi kita lihat apa? Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam terkenal dengan gembongnya munafik nanti pada akhirnya, karena berusaha Islam dari dalam. Dia dari Yahudi akhirnya pura-pura masuk Islam. Ya, nanti karena dipercaya oleh Rasulullah. Ya, mulai percaya kadang pas ajon tambah masuk ya akhirnya nanti mengkhianati juga pada akhirnya. Sifat dari musuh Islam kan begitu ya. Driade bekus ya, amanah driade, akhirnya dipercaya akhirnya pas khianat. Tidak saja bagi mereka, bagi sama muslim begitu. Kening percaya pasti itu ya dipercaya ya, kepada percaya terus diberi kepercayaan, diberi amanat, akhirnya khianat kok. Itu sifat manusia. Makanya kontrol pengawasan itu penting. Siapapun yang dipercaya cek percaya gelu, jangan terlalu percaya. Artinya tetap diberi kepercayaan tapi harus ada kontrol, ada pengawasan.
Ini pelajaran Quran begitu. Cak tengin teng. Istauda'ahu Qurasyiyun dinaran fajahadahu. Istauda'ahu ya. Nitep huda kaya Ka'ab bin Ashraf Qurasyiyun pasira orang Quraisy dinaran dak sedinar fajahadahu, maka pas apa asalnya jahat ya jahat ya khianat kepada Quraisy. Dzalika bi annahum qalu tining jarwa ai tarkul ada atingkal alaksanaaki atingkal nekani bi annahum sabab saangkuna ya ahlul kitab qalu ngocak sapa ahlul kitab ai bisababi qaulihim tegese lantaran sabab cacana ahlul kitab laisa alaina fil ummiyina sabilun, can mereka laisa tada alaina mungku sengkok kapi Yahudi sengkok kapi ahlul kitab fil ummiyina dalam orang-orang ummi orang bodoh. Lambat kisah man Kanjeng Nabi orang Islam kok jarang bodoh sampai sekarang. Orang Islam menurut mereka Islam ini bodoh. Indonesia pribumi bodoh sampai sekarang itu. Sejak zaman Nabi ya begitu. Orang-orang pribumi dianggap orang bodoh dungu. Idang-badang melolo kita. Ya. Idang-badang melolo. Padahal kita bukan bodoh, tapi kita ini pemaaf, terlalu ringan memberikan maaf. Mereka tidak salah, cukup minta maaf ya sudah, minta maaf sudah selesai. Karena minta maaf. Tapi kalau kita tidak salah, punya salah, masya Allah, yo cer ya, ada pengadilan. Tak telah yo kompakun kita yo cer lebat hukum yang ada, nyeraki pasal-pasal, saya bisa menjerat. Sampai sekarang itu. Sedangkan Kanjeng Nabi ya begitu. Orang-orang pribumi baik muhajirin, ansorin dianggap ummiyin. Dianggap orang-orang bodoh, orang-orang dungu. Ya, ummiyin ya, dianggap orang-orang bodoh. Ayil Arab. Orang Arab asli dah yang kepereng bodoh. Yahudi kan pendatang gitu. Yahudi pendatang. Sampai sekarang orang Palestina juga begitu dianggap orang-orang bodoh, ummiyin. Balik neng kitab Injil mereka, karangan mereka itu dikatakan kita tuh domba. Domba. Siapa lo iwan? Apa domba deh? Embe yang kembi kita. Orang Islam yang kembi dungu. Umbi dalam mah. Ya juga ke barat, norok ke barat. Ya juga timur, norok timur beri pakan je lenang-lenang tu ya. Beri pakan je lenang-lenang. Sepenting lo kenyang. Yang ke domba. Dalam kitab pun ya, dalam kitab Injil, tapi Injil yang palsu, karangan mereka munaslinan ndak ya. Ya mereka sudah punya pemikiran seperti itu. Dalam otak mereka seperti itu. Pribumi Indonesia termasuk di zaman Nabi orang-orang Arab dianggap apa? Ummiyin, dianggap apa? Orang-orang bodoh, sabilun ya. Tining jalan. Asal laisa sabilun alaina fil ummiyin. Tak ada jalan mungku kami ya, buat kami ya, bagi orang-orang ummi, yakni orang Arab. Ay la ismah listihlalihim dulmun fi min khalifi dinihim. Dulmu man khalafa dinahum wa nasabuhu ilaihi ta'ala. Pas terus ya. Ismun arta dak dosa, dan mereka dak dosa kita. Berkhianat kepada orang-orang Arab dak dosa. Dan orang Arab orang bodoh itu. Kalau di Indonesia kita adang-badang orang pribumi asli Indonesia anja tak dosa dan mereka. Mereka siapa? Ahlul baik, terutama di Nasrani kalau di Indonesia. Kalau Yahudi tak pakai banyak, sebanyak Nasrani, Kristen, Katolik, apa juga ya dan sejenisnya. Mereka menganggap itu orang bodoh. Ya buktinya, kata mereka,
ken misken niku ade. Seki-seki kan orang Nasrani ya. Padahal menurut ajaran kita mereka itu ya, kisoki itu kan istidraj. Apa istidraj? Solaken mereka memang lahumud dunya wa nahnu al akhirah. Bagi mereka dunia, kita punya akhirat. Kita punya surga. Mereka memang di dunia bi Allah taala cucu. Ya, cucu. Tak seberempat abid itu tunjar ya. Tapi di akhirat ya mereka tidak dapat bagian. Di akhirat tidak mendapat bagian ya. Wa yaquluna 'alallahil kadzibah ban ngucap sapa ahlul kitab 'alallah mungku Allah taala al kadzibah dak lecek. Perkataan mereka terhadap Allah mereka ya menipu lecek ya. Fi nisbati dzalika ilahi dalam bangsaaki dzalika jeruah ummiyin ngucap ummiyin menuduh kita itu ummiyin bodoh. Itu mungku Allah taala itu kadzib ya wahum ya'lamun mereka kadzib ya lecek terpak dekat Allah wahum ya'lamun halatining mereka siapa ahlul ki ya'lamuna pada ngarteh annahum kadzibun mereka tahu kalau mereka itu kadzibun ya mereka itu terpak lecek bohong mereka pembohong. Nah, sekarang kita sering di medsos itu tuduhan pembohong, dungu dan sebagainya itu ya berselebaran ya, seliweran kan? Ya, mereka bodoh, ya. Yang mengatakan bodoh itu adalah pembohong. Saya ngucap bodoh dekat orang Arab itu pembohong mereka. Siapa Yahudi, ya, ahlul kitab. Ahlul kitabnya pembohong, yang dituduh bodoh adalah orang-orang Arab. Sampai sekarang ya begitu. Mereka berbohong kepada kita. Kita dianggap orang-orang bodoh. Padahal kita bukan bodoh, hanya kita itu orang-orang yang pemaaf. Apa? Pemaaf. Banyak di antara mereka yang menista agama, ya. Menista agama, meremehkan agama Islam. Tapi mereka setelah diadili mereka selamat, tidak dijerat dengan hukum. Ya, karena mereka pembohong. Ya. Tapi kita punya Allah. Kita tidak akan pernah kalah menghadapi mereka. Kita pasti menang karena punya Allah, punya gulagul ya. Punya kekuatan yang maha kuat, maha dahsyat. Sab'al umat Islam tidak bisa dikalahkan, termasuk Indonesia. Coba lihat di Palestina sekarang yang perang itu. Palestina itu ya tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan persenjataan militer, tapi menang. Israel kalah, ya. Israel kalah, angkat tangan. Padahal mereka dengan peralatan canggih yang dibantu oleh kekuatan dunia, dibantu Amerika dan sebagainya. Karena Amerika itu dikuasai oleh Yahudi. Negaranya bukan negara Yahudi, cuma banyak pejabatnya dari kalangan Yahudi, sehingga banyak bantu Israel. Ya. Alhamdulillah karena kita punya Allah. Tentara Palestina tidak banyak, ya. Peralatan militer tidak begitu canggih, kalah canggihnya. Tapi kita canggih bisa menang. Ya, roket-roket, bom dan sebagainya tidak secanggih milik Israel, tapi Israel roketnya kalah. Ya, Israel juga di kotanya itu, ibu kotanya itu di atas itu pajungin beset, bocor, sehingga udah bom tak masuk. Dipayungi oleh apa? Baja itu ya. Jadi membedet bom keker ke baca gila. Tapi serontok kok itu ya. Cuma keremi roket bekas. Benih roket asli anyar benih. Roket bekas. Bekas di mah
lambat waktu perang rumus Israel kan malah ledu kan anu ki pagun tak ancur orang ngero ya orang ngeroket kan pagun ribocor yang ku orang Palestina ke bayar Latini boleh petebak boleh yo lagi ke Israel ledu kok ya ledu akhirnya Israel takluk. Kenapa? Dibantu oleh Allah banyak tentara-tentara siluman sekirim sareng Allah. Ya. Palestina itu seragam tentaranya kan ya seragam biru tua itu. Tapi ternyata banyak tentara pakaian putih. Dan mereka kelihatan Israel banyak tentara yang berseragam putih. Bagi orang Palestina tak padang ya. Bagi orang Israel musuh padang cek banyak tentara putih. Jadi tentara putih. Tik temu de tengah bom tak gelem mati gitu ya. Tembak tak mati. Jaring malaikat juga. Malaikat. Itulah kekuatan kita. Pada zaman Nabi juga begitu ya. Perang-perang besar zaman Nabi selalu berada di umat Islam selama tidak khianat. Kemenangan selalu ada di pihak muslimin. Walaupun tentara jumlahnya sedikit, tapi ditolong, dibantu oleh Allah. Ya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Menolongi agama Allah. Beragama kita juga begitu harus nolongi membantu agama Allah Islam. Ya. Membantu Islam. Ya. Artinya membantu Allah itu namanya. Intan surullah lamun nolongi tibinda ke Allah artinya nolongi agama Allah yansurkum niscaya Allah membantu kalian. Jadi mun teroe bantua Allah teroe tolong ngasareng Allah marah agama Islam ria tolongin wa yusabbit aqdamakum ban Allah macek-cek ya makoko aqdamakum dak tek-tekam ban kapi. Jadi Allah Taala pas memberikan semangat yang kuat pas pemberani maksudnya ya. Pas bengal walaupun secara akal secara rasionalitas kita tidak mungkin berani melawan mereka tapi kita punya keberanian karena apa? Allah wa yusabbit aqdamakum. Terus bala man aufa bi'ahdihi bala alaihim fihi sabil inja dengan Allah Ta'ala ya. Alaihim balaria munapasa engki tapeh pada ini maksudnya artinya inja nih engki tapeh alaihim tetap tiba orang-orang Arab ummiyin fihi dalam hal apabila dalam hal sabil ya sabilun tining sabil jalan man aufa bi ahdihi siapa orang se alonasin negani siapa man di ahdihi dekat janji naman ibri amanat laksanaake ongku alladzi ahadallahu alaih rupana orang se aparing janji janji Allah alaihi tabiyaman au bi ahdillah ilaihi ataba dekat janji Allah tabiyaman min adail amanah nyatana dari nekani amanat wa ghairihi ban laina nekanin wattaqa ban taqwa sapaman Allah hadaka Allah bitarkil ma'asi kalaban atingkal banyak-banyak maksiat wa amilat taati ban ngamalaki sapaman banyak-banyak kelakuan taat. Dalam mundaya fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sangkun Allah yuhibbu labur sapa Allah al-muttaqina dekat orang-orang takwa. Ya, fihi wad'ud dhahir maudhi al-mudmar dalam ayat ini dalam debu ini ya, sabaan isim dhahir pas sabaan dengan isim dhamir ay yuhibbuhum bimakna yuthibuhum tegese lebur Allah Ta'ala dekat ayat orang-orang yang nekani amanat bimakna kalaban pengertian
Yuthibuhum abri ganjaran aparing ganjaran Allahum dagaya orang-orang saya laksanaki amanat. Wallahu a'lamu bissawab.